Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-87, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa bin Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, maksudnya Taurat, dan kami ikutkan setelah Musa alaihissalatu wassalam rasul-rasul yang memegang Taurat. Kemudian kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinah, berbagai macam mukjizat, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan Isa dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian menyombongkan kepada para utusan itu, di mana sebagian kelompok di antara kalian mendustakan para rasul dan sebagian kelompok yang lainnya membunuh para rasul. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, yaitu dengan diutusnya kepada mereka dua nabi. Dua nabi ini merupakan nabi-nabi dan rasul ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu dimulai dari Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel diutus kepada mereka dua rasul yang merupakan ulul azmi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nikmat mana lagi yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel? Belum lagi nabi-nabi dan rasul selain dari ulul azmi, ribuan nabi diutus kepada Bani Israel, tetapi nikmat dibalas kufur. Justru mereka kebanyakan mendustakan para rasul, bahkan sebagian mereka membunuh para utusan. Na'udzubillah. Di sini Allah mengatakan, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat, dan Taurat adalah kitab pertama yang Allah turunkan dari langit, dari 4 kitab yang kita kenal, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebelumnya sudah ada suhuf namanya, tapi tidak disebut namanya, hanya suhuf, lembaran-lembaran. Dan Taurat ini berlaku walaupun sampai Nabi Musa meninggal dunia, baru kemudian terhenti ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun ada Nabiullah Daud yang diberikan Zabur, tapi Zabur itu kan hanya terangkai dari nasihat-nasihat. Tidak ada ahkam, tidak ada hukum-hukum ibadah di sana. Sehingga Nabi Daud sendiri acuan hukumnya kepada Taurat. Karena Zabur ini kan kitab yang isinya hanya untuk melembutkan hati, nasihat-nasihat itu saja, dan sifatnya taronum dan tidak tebal. Sehingga dari jarak Musa ke Isa alaihissalam itu masih berpegang dengan Taurat. Makanya Allah katakan wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal, kami susul dengan datangnya para rasul yang berpegang kepada Taurat. Seperti siapa? Seperti Nabi Daud alaihissalam, kemudian putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian juga Nabi Daniel, ada juga Nabi Armia, Nabi Haskial, Nabi Yahya, dan begitu seterusnya. Jadi nabi-nabi ini masih berpegang kepada Taurat. Lah baru setelah kemudian Allah katakan wa atayna Isa bin Maryam, baru datang Isa alaihissalam. Lah Isa ini juga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya al-bayyinat, mukjizat-mukjizat. Tentu yang paling besar adalah kitab Injil. Setelah kemudian Injil datang, orang menyebutnya dengan perjanjian baru. Kalau Taurat disebut perjanjian lama. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atayna Isa bin Maryamal bayyinat, dan kami berikan kepada Isa itu al-bayyinah, berbagai macam mukjizat. Di kisahnya Isa alaihissalam sendiri yang lengkap yang udah kita upload, sudah kita jelaskan apa saja mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami perkokoh Isa itu dengan Ruhul Kudus, roh kesucian. Apa maksudnya roh kesucian? Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Seperti ketika penyair Nabi SAW yang bernama Hasan ibn Sabit, ketika itu sedang berperang syair dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Rasul? Uhzumhu ya Sabit fa inna ruhal kudus sima.
perangi mereka, teruslah kau lantunkan syairmu, karena Ruhul Kudus bersamamu. Maksudnya Jibril bersamamu. Dari sini menunjukkan bahwa Ruhul Kudus itu artinya Jibril. Karena salah satu keunggulan Isa itu mulai dari peniupan ruh. Ruhnya dibawa Jibril sampai dalam kandungan, sampai melahirkan, sampai diangkat ke langit. Betul-betul Isa itu dijaga oleh Jibril. Makanya bahasanya wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Kami perkokoh dan perkuat Isa itu dengan Jibril. Tapi ada juga yang menafsirkan Ruhul Kudus itu ruhnya Isa sendiri. Karena ruhnya Isa kan dibedakan dengan ruh-ruh yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Kalimat minhu di sini ini namanya pengidofahan kemuliaan. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka jadi mulia. Ka'bah disebut Baitullah, makanya mulia karena disandarkan kepada Allah. Ruhul Kudus itu ruhnya Isa sendiri, karena ruhnya dipisahkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, afakullama ja'akum rusul, apakah setiap kali datang para utusan kepada kalian wahai Bani Israel, bima la tahwa anfusukum, di mana seruan para rasul itu tidak cocok dengan hati kalian dan hawa nafsu kalian, fafariqan kazzabtum, tiba-tiba sebagian kalian mendustakan para rasul, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian berani membunuh para rasul. Ya, karena orang-orang Yahudi terkenal membunuh para nabi. Bahkan ada kisah Yahudi itu satu hari membunuh 70 nabi. Satu hari. Bahkan Rasul kita saja diupayakan untuk dibunuh sama orang Yahudi kan. Salah satu sebab terjadinya perang Bani Nadir. Yahudi ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman, karena kita sering sekali membahas kisah Isa alaihissalam dan kisah lengkapnya dari sebelum lahir sampai Isa alaihissalam diangkat ke langit juga sudah lengkap. Jadi kita akan fokus kepada kalimat wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat, dan kami anugerahkan kepada Isa itu berbagai macam mukjizat. Lalu apa mukjizat Nabi Isa ibnu Maryam ini? Isa ibnu Maryam ini dikenal mukjizatnya adalah wa uhyil mauta, menghidupkan orang mati. Orang yang udah mati bisa dihidupkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan 4 riwayat orang-orang yang pernah dihidupkan oleh Isa dengan izin Allah. Tapi tentu ini adalah riwayat-riwayat Israiliyat. Tapi kisah ini masyhur. Pertama yang dihidupkan Nabi Isa namanya adalah Al-Azir. Al-Azir adalah kawannya Nabi Isa. Jadi Azir ini kawan dekatnya Nabi Isa ibn Maryam. Ketika Azir ini sakit parah, hingga karena sakit itu pun Azir ini dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal, saudarinya Azir itu ingin memberitahu Isa ibn Maryam bahwa saudaranya telah meninggal. Kemudian perjalanan Isa untuk takziah kepada saudaranya si Azir ini membutuhkan waktu 3 hari perjalanan. Lah ketika sampai di rumahnya, Al-Azir ini sudah dikuburkan. Karena sudah 3 hari matinya, Isa pun minta diantarkan ke kuburannya Al-Azir. Diantarlah Isa dan orang-orang Bani Israel ke kuburan temannya Isa. Sampai di kuburan, kemudian Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta Ismul Azam, dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Tiba-tiba kuburan Al-Azir ini pun terbelah. Setelah terbelah, tiba-tiba muncul kawannya Azir itu. Dan itu disaksikan oleh Bani Israel di depan mata kepala mereka sendiri. Azir ini pun hidup kembali dan dia juga sempat mempunyai anak. Kemudian juga suatu ketika Isa melewati suatu tempat. Kemudian ada jenazah yang sedang lewat melintas di perjalanan Nabi Isa. Jenazah itu adalah anak satu-satunya dari wanita tua. Wanita tua ini menangis terus mengiringi jenazah anaknya. Dia sangat kehilangan anaknya itu. Karena anak itulah yang mengurus dia. Dia sebatang kara sekarang. Isa alaihissalam melihat kejadian itu. Akhirnya kemudian Isa ibn Maryam mendoakan anak itu hidup kembali. Dengan seketika anak itu pun hidup kembali. Dan ibunya sangat senang. Anak itu pun hidup sampai mempunyai keturunan juga. Kejadian ini juga disaksikan oleh Bani Israel. Kemudian kasus yang ketiga, si Al-Azir, temannya Isa yang tadi dihidupkan. Nah ketika dia udah punya anak, anaknya Azir ini mati. Dia sedih. Kemudian dia minta kepada Isa untuk dihidupkan anaknya. Akhirnya Isa pun berdoa kepada Allah dan anaknya dihidupkan kembali. Kejadian ini juga disaksikan oleh Bani Israel. Tetapi ikhwatal iman, dengan 3 kasus ini,
Rupanya Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, itu justru kemudian menganggap bahwa ini bukan mukjizat, tapi tipu-tipuan saja, tipu-tipuan Nabi Isa. Kata mereka, jangan-jangan Isa sudah bekerja sama dengan orang itu, maksudnya Al-Azir dan wanita tua tadi. Mereka ragu nih, Bani Israel, tidak percaya mereka. Mereka sekarang minta bukti lagi nih, bener ndak Isa ini bisa hidupkan orang mati? Akhirnya mereka meminta kepada Isa alaihissalam agar dihidupkan orang yang sudah mati, tapi bukan orang yang baru mati sekarang, melainkan orang yang sudah mati ribuan tahun. Siapa? Sam putra Nuh. Bayangkan, jarak Sam dengan Nabi Isa ini berapa ribu tahun. Jasadnya pun sudah tidak ada di tanah. Tetapi begitulah orang-orang Yahudi, teman-teman. Mereka ingin melemahkan Isa. Jadi ketika Isa bin Maryam ketika itu menceritakan tentang bahtera Nabi Nuh, jadi nyeletuklah salah seorang di antara mereka. Wahai Isa, kami kurang yakin dengan cerita bahtera Nabi Nuh. Kami percaya kalau yang cerita itu adalah yang naik di bahteranya Nabi Nuh. Karena engkau yang bicara wahai Isa, kami tidak percaya. Engkau tidak berada di bahteranya Nabi Nuh saat itu. Lihat, Bani Israel ditanya sama Nabi Isa, jadi apa maunya kalian? Kata mereka, hidupkanlah salah satu penumpang yang di bahtera Nuh. Siapa maksudnya? Sam putra Nuh. Subhanallah, inilah permintaan Bani Israel ini. Akhirnya dibawalah ke kuburannya. Kemudian Isa pun berdoa, sholat 2 rakaat, menyebut Ismul Azam. 3 kali Isa menyebut, kum ya Sam, berdiri wahai Sam, kum ya Sam, berdiri wahai Sam. Pas ketiga kalinya, kum ya Sam, berdiri wahai Sam, tiba-tiba tanah itu bergetar dan kuburan itu terbelah. Kemudian naiklah jasadnya Sam putra Nuh ini, langsung hidup, berdiri dia. Kaget Bani Israel. Tapi untuk memastikan bahwa dia adalah Sam, Nabi Isa bertanya, Masmuk, siapa namamu? Saya Sam ibn Nuh. Ketika itu rambutnya Sam bin Nuh sudah putih. Dulu meninggal rambutnya masih hitam. Terus kenapa jadi putih? Karena Sam bin Nuh mengira bahwa dia ini dibangkitkan pada hari kebangkitan. Saking ketakutannya rambutnya jadi putih, padahal dia sedang dibangkitkan, bukan pada waktu berbangkit. Ini izin Allah. Sehingga akhirnya kemudian ditanya oleh Bani Israel tentang bahtera Nabi Nuh. Sam bin Nuh pun menceritakannya. Setelah dia selesai bercerita, kemudian Isa memberikan pilihan, apa kau ingin tetap hidup atau mati lagi? Dia bilang, saya ingin mati lagi, tapi syaratnya ketika aku mati jangan rasakan sakaratul maut, karena sakitnya sakaratul maut luar biasa. Akhirnya setelah menceritakan bahtera Nabi Nuh, dia meninggal lagi, masuk lagi ke liang kubur. Subhanallah, banyak sekali mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Bani Israel di depan mata kepala mereka sendiri. Tapi terus saja Bani Israel ini mendustakan para nabi, dan sebagian mereka membunuh para nabi. Jadi inilah 4 mukjizat Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.